tidak pernah mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau-beliau semuanya. Teriring doa, semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini insyaallah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dunia dan akhirat kita. Di dunianya bahagia dan di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, bersyukur pada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah dalam majlis kebaikan. Semoga hadirnya kita di sini dicatat jadi amal ibadah dan tentunya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Hajat-hajat kita dikabulkan, niat-niat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga pada hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah SAW, yaitu syafaatul uzma, dan insyaallah kita terbebas daripada apa titik, nggak masalah. Karena yang intinya doa itu adalah supaya kita sampai ke bulan Ramadan. Dan mohon maaf, kenapa di kalimat situnya, di dalam sholawatnya dan di dalam doanya ada ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban. Maksudnya apa itu? Artinya kata berkah, nih kata berkah di dalam bahasa Arab, kata berkah itu bersumber tidak beda dengan kata birkatun, dalam arti yang diterjemahkan adalah kolam. Bahasa Arabnya kolam apa? Birkatun. Apa bahasa Arabnya? Birkah. Jadi kalau ibu nanti ke Mekah mau ngambil wudhu di kolam, jangan nanya kolam. Di Arab gak ada kolam. Iya, adanya apa? Birkatun. Di Arab nggak ada kolam, adanya birkatun. Sama kayak ibu nanya sama orang Arab, Tuan, di sini ada nyamuk apakah? Nggak ada nyamuk di sini, Pak. Di sini nggak ada nyamuk. Adanya apa? Adanya adalah kalau bahasa Arabnya nyamuk, ba'udhatun. Apa? Ba'udhatun. Jadi di Arab juga nggak ada air. Woi, di Arab nggak ada air. Adanya apa? Ma'un. Ya gitu. Tapi di Arab ada Quran, di Indonesia juga ada Quran. Nanya ente sama orang Arab, Tuan, mana Al-Quran? Ini Quran. Kan begitu, dia ngerti. Tapi giliran bahasa kita dia kagak paham. Kenapa? Karena bagian karena bagian bahasa asing bagi mereka. Tapi kalau bahasa Arab adalah bahasa ibu mereka. Nah itulah. Maka kalau misalkan asal katanya sama dari bahasa Arab, yang namanya berkah itu artinya birkah, birkah artinya adalah kolam. Kolam maksudnya apa? Maksudnya begini, yang namanya orang mendapatkan keberkahan itu kalau kita menjalani kehidupan ini rasanya enak, nggak ada kesulitan. Sama seperti kita datang ke kolam. Di kolam itu ada apa coba? Air itu ada tumbuh apa aja? Ikan, ada apa lagi? Ya pokoknya kehidupan kita itu kalau ada air, hidup kita. Iya apa enggak? Coba ente kagak minum satu hari, kuat apa enggak? Enggak. Tapi kalau ente kagak makan satu hari, kuat apa enggak? Masih kuat. Yang dibutuhkan lebih banyak air ketimbang makanan. Maka kalau ente makan kagak pakai air, bisa apa kagak? Kagak. Coba ente makannya makan kue zaman dulu, namanya kue geplak. Coba tuh. Kue geplak, kue sagon kagak pakai air. Terus diajak ngomong, kira-kira bagaimana ceritanya? Maka kalau misalkan kita sekarang nih ngelihat hadis Rasul, ya ternyata Rasul itu kok menginginkan kita berkah di bulan Rajab dan bulan Syaban. Maksudnya adalah apa? Supaya kehidupan kita ini enak gitu.
Supaya kehidupan kita ini gampang menyambut Ramadan. Ketika kehidupan kita ini udah siap semuanya, di Rajab, di Sya'ban, Ramadan kita tenang ibadahnya. Jangan gerasa kerusuk ibadahnya di Ramadan. Ini mah kadang-kadang mohon maaf yang disiapin bukan ibadah Ramadannya, tetapi lebarannya. Ini betul apa salah? Betul. Salah itu. Oh betul. Salah. Jawab yang benar. Itu betul apa salah? Salah. Salah itu. Coba yang disiapin Ramadannya apa lebarannya yang bagus? Ramadan ibadahnya, puasanya, tarawehnya, baca Qur'annya, sedekahnya, silaturahimnya adanya di Ramadan. Sebab di Ramadan pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah diganjar pahala fardu, yang fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selepas Ramadan yaitu lebaran, selesai lipat gandaan pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau malaikat itu akhir Ramadan nangis. Dengerin deh. Malaikat akhir Ramadan nangis, Ramadan berakhir nangis, Nabi Ramadan berakhir nangis, sahabat Ramadan berakhir nangis, orang selang Ramadan berakhir senang. Ini salah apa benar kira-kira? Salah. Dah sekarang nih, ini yang ngaji saya mau ngomong menyatakan yang benar, bukan yang ada-ada. Ini benar, mau diterima mau kagak bodoh amat, yang penting inilah kebenarannya. Jadi kalau kita siapkan hari ini, yang kita siapkan adalah Ramadan. Maksudnya sekarang cari keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, biar Ramadan khusyuk ibadahnya kepada Allah SWT. Ada orang mana ya, orang di sebuah provinsi di Indonesia ada itu, dia sebelum Lebaran masih bulan Rajab udah berangkat ke Tanah Abang. Ada tuh ke Tanah Abang, ke Pasar Senen gitu. Kata saya, lah Ramadannya belum nyampe udah sibuk begitu. Ramadan mau ibadah. Itu ya Allah benar-benar. Itu di sebuah provinsi di Jawa Barat, di sebuah kabupaten namanya Kabupaten Bekasi, di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Cibitung, di sebuah kampung namanya Kampung. Ya Allah. Tuh, ada nggak yang begitu? Banyak, masya Allah. Nah, ini kita ini bukannya untuk menjustifikasi bahwa orang itu salah, tidak. Tetapi ini untuk memperbaiki diri kita. Kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk kemudian kita siap dipersiapkan oleh Allah untuk masuk di Ramadan. Makanya di bulan ini kita cari keberkahan. Ayo cari berkah. Berkah itu ada juga ulama Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, nih Imam Al-Ghazali nih. Woi, kenal gak Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali itu ulama tasawuf. Beliau itu menuliskan kata berkah itu diartikan apa? Ziyadatul khair, yaitu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi kalau bulan ini kita nambah kebaikan kita nih, yang biasanya kagak ngaji bulan ini ngaji, yang biasanya kagak baca Quran bulan ini baca Quran, yang biasanya kagak sedekah bulan ini sedekah, yang biasanya berantem sama tetangga ini kagak berantem sama tetangga. Bagus, berarti itu namanya berkah kehidupannya. Jadi berkah bukan hanya ukuran harta, bukan. Yang namanya berkah hartanya maksudnya apa? Hartanya yang dia miliki dia sisihkan di jalan Allah. Bikin masjid dia sumbang, bikin musola dia sumbang, ada pengajian dia bantu. Itu yang namanya hartanya berkah. Tapi kalau hartanya banyak tapi kemudian tidak disumbangkan, meskipun banyak, maka tidak akan ada mendapatkan kalimat berkah pada hartanya. Tuh, paham sampai sini paham? Nah, itulah kata berkah. Makanya saya katakan harta itu bukan ukurannya banyak atau sedikit, tetapi harta itu ukurannya adalah berkah atau tidak. Sebab harta banyak tapi enggak dimanfaatkan di jalan Allah, maka harta itu enggak akan kita bawa sampai ke hadapan Allah. Tetapi kalau harta itu kita belanjakan di jalan Allah, maka harta itu akan bermanfaat ketika kita berhadapan dengan Allah. Mobil kita bermanfaat buat apa? Oh dia dakwah, oh dia pengajian, oh dia ini, nanti akan menolong kita di akhirat. Mobil adalah makhluk, sedangkan makhluk nanti akan bersaksi kepada kita tentang apa yang kita lakukan kebaikan di alam dunia. Motor, sepeda, kaki, sendal, semuanya akan jadi saksi. Makanya ini nanti nih kaki ibu nih, tadi yang naik dari bawah ke atas, nanti ngomong di akhirat. Nanti ngomong, woi dengerin nih, nanti ngomong.
itu kaki yang katanya sakit nih, istri saya kan kaki katanya lagi sakit katanya ini, mana ngaji di atas kaki sakit naik sakit banget katanya begitu. Sakitnya sampai di mana Mi? Sakitnya di mana? Masya Allah. Itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ini kita mulut besok di hadapan Allah diam. Tetapi apa kata Allah? Al-yauma, pada hari itu yang namanya aidihim, tangan kita, wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kaki kita ngomong menjadi saksi, ya Rob, waktu saya di dunia kaki ini saya yang bernama kaki dipakai buat ngaji di lantai 2 di pengajiannya Ustaz Samit, ya Rob, jangan kaki ini masuk ke dalam neraka, masukkan ke dalam surga. Tuh, dengerin ini, tuh itu kaki yang ngomong. Itu kalau kakinya dipakai buat ngaji. Kalau dipakai buat apa namanya? Ke mall, bukan ke mall, apa namanya? Ngerumpi di rumah tetangga bagaimana gitu. Lah bersaksi juga sama. Maksudnya kalau persaksian yang baik alhamdulillah, kalau persaksian yang buruk na'udzubillahi min dzalik. Itulah makna keberkahan yang kita harus paham, yang kita harus tahu. Selanjutnya begini, nih. Di bulan Rajab itu karena memang bulan persiapan, bulan Rajab, Syaban itu persiapan. Dan bulan Rajab itu adalah bulan yang hurum. Tahu bulan hurum enggak? Apa tuh hurum? Enggak tahu ya? Nah, inilah pentingnya ngaji nih ya. Hurum itu adalah bulan yang mulia. Nih, bulan yang apa? Mulia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh" ila akhiril ayat. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan bagi kita, ternyata ada 4 bulan yang Allah istimewakan. Ada berapa bulan? 4 bulan. Apa saja? Rajab. Dan Rajab tuh istimewanya Rajab. Ya. Tapi Rajab doang, setelah itu kosong. Ada lagi nanti bulan apa lagi yang istimewa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram, itu berurutan. Rajab terpisah. Itu bulan yang mulia, cuma 4 itu doang. Enggak ada lagi bulan yang lain, cuma 4 doang. Apa maksudnya yang mulia 4 itu? Maksudnya gini, kalau ente melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Kalau ente melaksanakan dosa, dosanya dilipat gandakan juga sama Allah SWT. Makanya di bulan yang 4 itu jangan melakukan sedikit pun keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu tambahin amal-amal soleh kita, tambahin apa yang disebut kebaikan, apa yang disebut baik ibadah mahdhah ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. Itu prolog materi saya. Kita akan lanjut kepada pembelajaran Al-Qur'an ya. Tapi mungkin untuk perlu kita ketahui ke depan ini kita nanti mungkin menjelang menjelang Ramadan kita nanti akan ada kecil-kecilan Isra Mi'raj. Jadi nggak kayak kemarin kan besar-besaran, ini kecil-kecilan. Jadi kita cuma penutupan taklim ya, penutupan taklim, terus nanti setelah itu kan kita libur tuh. Nah udah selesai, nanti habis lebaran baru kita mulai lagi. Begitu ya, paham ya? Ya paham gitu. Jadi nanti Isra Mi'raj sekaligus penutupan taklim. Tetapi diharapkan jamaah semua yang belum hadir bisa hadir semuanya. Makanya nanti ketua komite, ketua PMG harus agak sedikit ngomong gitu biar datang semua gitu ya. Jangan sampai kagak gitu. Kalau bisa semua hadir ya, semua hadir. Kita Isra Mi'raj kecil-kecilan. Nanti akan saya minta dari teman-teman, dari bapak-bapak juga hadir ya. Bapak-bapak juga hadir. Dan itu saja ya. Kita lanjut sekarang. Kemarin sampai ayat yang ke-46 ya.
Nah, 46 tuh. Ya, 46 ya. Ayo baca bersama-sama ayatnya, ayat yang ke-46. Ayo pegang speakernya, kita mulai. Siap? Ayo, tahu 1, 2, 3. Ayo, itu baca Fatihah dulu ya. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suaranya yang keras biar tambah kuat yakin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa وأني فضلتكم
Shadaqallahul Aliyul Azim. Kita baca maknanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang meyakini atau orang-orang yang menyangka alladzina yadhunnuna annahum, bahwa mereka mulaqu rabbihim, bertemu dengan Tuhan mereka yaitu Allah, wa annahum ilaihi rajiun, dan bahwa mereka kepadanya akan kembali. Maksudnya apa? Ini kemarin adalah lanjutannya hari ini. Apa? Nih, di ayat yang sebelumnya Allah katakan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dia bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kata Allah, orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Maksudnya adalah orang-orang yang menyangka nanti akan berjumpa dengan Allah, itulah orang-orang yang khusyuk. Di sini ayatnya yazunnun, zonna yazunnu artinya akan. Fiilnya fiil mudhari, bukan fiil madhi. Kalau fiil madhi, zonna dia telah menyangka, tapi yazunnun dia akan menyangka nanti dia akan berjumpa dengan Allah, mulaqu rabbihim. Bagaimana caranya kita supaya khusyuk? Ya, itu caranya. Kita harus yakin berjumpa dengan Allah. Kalau kita kagak yakin berjumpa dengan Allah, maka saya kira sholatnya kagak akan benar. Karena yang diingat bukan Allah, yang diingat adalah selain Allah. Bisa halnya urusan dunia, bisa halnya urusan akhirat, tapi selain Allah. Dan kalau selain Allah, sholatnya berarti tidak khusyuk. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ustaz, kalau lagi sholat tuh ya suka ada kelibet jadi apa mikirin itu. Nah itu yang gak khusyuk namanya. Itu gak khusyuk. Allahu Akbar, tadi duit gue hilang, gue taruh mana tuh. Gitu ya. Tapi biasanya kalau lagi sholat terus ngingat duit, ketemu biasanya Allahu Akbar, oh duit gue di bangku. Allahu Akbar, ya Allah sakit hati banget gue tadi diobrolin sama tetangga tuh kan ya. Ada. Maka kalau misalkan kita ingat selain kepada Allah, laisa minal khashi'in, bukanlah termasuk orang-orang yang khusyuk. Jadi ketika Allahu Akbar itu khusyuk. Nggak boleh kita ngomong ingat dalam kotak kita itu yang lain. Aduh, laki gua nih belum ngasih uang belanja. Itu nggak boleh. Ya emang kan itu kan lagi sholat suka selebak. Itu nggak boleh itu. Itu makanya ada sunahnya gini, ada sunahnya nih dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu di sana dikatakan apa? Sebelum kita sholat baca apa? Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika ayyahdurun. Kata doanya begini maknanya nih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min hamazati syayatin atau min hamazati syaitan, daripada hamazah, godaan setan, bisikan setan. Kan kadang kita ketika sholat dibisikin sama setan, dibisikin nih, udah sholatnya jangan lama-lama, sinetron nonton udah habis duluan, kan begitu. Itu setan yang bisik itu. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, ya Allah, saya juga memohon perlindungan kepada Engkau akan hadirnya ayyahdurun, kan hadirnya mereka. Jangan sampai mereka hadir di sholat saya ya Allah. Jangan gangguin saya, jangan gangguin kami ya Allah. Biar kami sholat khusyuk ingat hanya kepada Engkau ya Allah. Kadang-kadang Allahu Akbar setan gangguin, Assalamualaikum, nanti gitu ya. Allahu Akbar, ada baik itu gangguannya, ada anak lah, ya kan ya. Kadang-kadang begini, ketika anak kagak, tetangga kagak, laki gangguin kita, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi demikian, maka ada caranya Bu di dalam kitab apa tuh? Fiqhus Sunnah. Di sana dikatakan begini, kalau kita sholat lalu kemudian ada mengucapkan salam, ibu bacanya kerasin. Nih, sholat di rumah nih, siang-siang ada yang salam, Assalamualaikum. Ibu bacanya jangan Waalaikumsalam, jangan. Allahu Akbar. Ketika ruku, ibu bacanya kerasin, Allahu Akbar gitu.
Terus ketika sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah, itu yang di luar ngedengar. Itulah cara yang dicontohkan oleh Nabi ketika ada yang bertamu ke rumah kita tapi kita dalam keadaan sholat, kagak boleh dibatalin sholatnya. Ini masalahnya yang kurang haji itu masalahnya. Jangan ngomong minjem duit apa? Kalau minjem duit mah semua orang juga punya utangnya ya. Jangankan yang orang kaya banget, yang kita juga utang mah punya sedikit-sedikit mah ya. Saya yakin ini orang asli punya utang semuanya. Semua. Kenapa? Karena hidup ini memang begitu. Itu namanya muamalah. Makanya urusan hutang piutang di dalam bab fikih dikatakan dimasukkan kategorinya bab muamalah, bab interaksi antar manusia. Itu memang begitu, wajar. Contoh, beli bakso belum bayar utang, wajar. Sehari hutang, 2 hari hutang, 3 hari hutang. Tukang baksonya protes, bang, lu bayar bang. Nah, kalau misalkan ada toleransi dari orangnya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah harus bayar, nggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya hutang itu ketika kita mati ditanyain, ya. Ketika kita mati ditanyain. Makanya kalau misalkan kita ahli waris yang ngerti, itu sebelum jenazah dikebumikan, hutangnya harus diselesaikan. Jangan warisan dulu nih urutannya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, nih urutan yang saya kasih tahu ya. Nih, yang pertama tunaikan hutangnya. Setelah hutangnya selesai, baru wasiatnya. Setelah wasiatnya selesai, itu pun kagak boleh banyak. Cuma batasnya sekitar 1 atau 2/3 bagian daripada harta warisan. Lalu kemudian setelah wasiat, baru itu warisannya. Warisan terakhir. Itu juga warisan itu ada 2. Ada yang dengerin. Warisan itu dalam Islam ada 2. Ada yang namanya harta, ada yang namanya dainun. Harta itu adalah tanah, kemudian rumah, kemudian apapun namanya harta. Ada juga yang namanya dainun. Apa dainun? Hutang. Berarti hutang orang tua itu juga adalah warisan. Nggak ada Ustaz saya hartanya, adanya apa? Hutang. Rasain loh tuh. Itu juga warisan. Jadi yang namanya warisan ada 2. Ada harta, ada hutang. Hutang itu juga warisan. Warisan orang tua. Makanya orang tuanya bilangin jangan banyak hutang. Kasihan anak-anaknya nanti ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itulah manakala kita sholatnya khusyuk, berarti kita yang kita ingat adalah Allah. Tapi kalau kita sholatnya kagak mengingat Allah, berarti kita belum khusyuk. Ustaz, itu bagaimana kalau seorang jadi imam khusyuk nggak sholatnya? Lah tergantung imamnya. Kalau imamnya Allahu Akbar, ini masjid ini bayaran gede sama gua nih. Lah nggak usah itu namanya. Ketika Allahu Akbar, ingatnya Allah, insya Allah. Makanya ada kalimat dalam hati ketika kita Allahu Akbar, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah. Harusnya begitu. Nggak ada yang berhak kita sembah selain Allah. Tidak ada semuanya yang ada di alam dunia ini kecuali yang pertama adalah Allah. Semuanya Allah. Nah, maka ketika seperti itu, insya Allah salat kita khusyuk. Nah, selanjutnya, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israil, udhkuru, ingatlah oleh kalian, nikmat-nikmatku allati an'amtu 'alaikum, yang aku nikmatkan kepada kalian, yang aku berikan nikmat itu kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku telah melebihkan mereka atas alam semesta ini. Maksudnya apa? Nih, orang Bani Israel atau Israel sekarang. Israel itu adalah bangsa yang Allah kasih kelebihan. Faddaltukum 'alal alamin. Maksudnya apa? Dia itu bangsa yang cerdas. Dia itu adalah bangsa yang memiliki karakter yang bagus. Saking cerdas, saking bagusnya, kadang-kadang sombong.
Nabinya aja banyak yang dibunuh sama orang Israel. Siapa nabi yang akan dibunuh oleh Israel? Siapa? Israel. Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad itu Bani Quraisy. Ulangin. Bani Israel. Nabi Musa mau dibunuh. Nabi Musa dibunuh sama kaumnya, sama Bani Israel. Mau dibunuh nih sama Israel, lalu dikejar-kejar sama kaumnya, lari ke pinggir laut, akhirnya dia nyebrang di lautan. Lautnya namanya laut apa? Laut merah, warna airnya merah apa kagak? Kagak. Laut merah itu, lalu kemudian setelah Nabi Musa itu nyebrang, lautnya nyatu lagi. Nabi Musa mau nyebrang, lautnya misah. Yang timur ke timur, yang barat ke barat. Jadi di tengah-tengah lautan itu kosong. Udah kayak film Susana waktu itu lewatin laut. Tahu nggak? Ente nonton di film Susana ya? Yang dia pakai delman itu, tahu kan ya? Gitu kan ya? Itu naik, kurang lebih begitulah ceritanya. Air laut itu dibelah sama Allah SWT dengan apanya? Wasilah tongkat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya kemudian bisa membelah lautan. Nabi Musa dan umatnya yang kemudian dikejar-kejar oleh bangsa Fir'aun ketika itu, orang-orang Bani Israel mengejar. Setelah kemudian Nabi Musa sudah di seberang sebelahnya, lalulah air kemudian Allah takdirkan nyatu lagi, dan tenggelamlah pasukan daripada Fir'aun dan bala tentaranya semuanya. Akhirnya Fir'aun itu mati, dan Fir'aun itu kemudian Allah tetapkan, Allah kekalkan dirinya, dan sampai sekarang ada jasadnya di Museum Mesir. Kalau ibu kagak percaya, lihat sekarang berangkat ke Mesir. Ya, percaya apa kagak? Udah, berarti gak usah berangkat kalau begitu. Ya, itu ada jelas buktinya nyata bahwa orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menzalimi nabinya, orang-orang yang membunuh, menyakiti nabinya diabadikan, dan di dalam kisahnya juga ada dalam Al-Quran. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, banyak nabi-nabi yang kemudian akan dibunuh oleh Israel. Ya. Lalu kemudian bahkan terakhir orang Israel itu, orang Yahudi, kalau agamanya namanya agama Yahudi, bangsanya namanya bangsa Israel, itu kagak percaya kepada Nabi Muhammad. Kagak percaya dia. Kagak percaya ada nabi dari keturunan selain Yahudi. Gak percaya. Karena nabi kebanyakan keturunannya adalah keturunan Yahudi, Israel. Nabi kebanyakannya. Nabi Sulaiman, Israel. Kemudian Nabi Ibrahim, Israel. Semua Israel. Tiba-tiba kok ada nabi di akhir zaman bukan keturunan Israel. Makanya dia kesal, kecewa tuh. Saking kecewanya, maka kemudian dia tidak meyakini daripada Nabi Muhammad SAW, dan dia akhirnya menjadi bangsa yang kemudian tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, lalu kemudian wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kalian pada suatu hari, la tajzi nafsun, tidak dapat membela seseorang, 'an nafsin, dari orang lain akan sedikit pun. Jadi maksudnya gini, nih, suatu hari nanti enggak ada pertolongan siapapun. Ibu sama anak kagak bisa nolong, anak sama ibu juga kagak bisa nolong. Ini maksudnya adalah hari kiamat. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya adalah syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yansarun, dan tidak diambil darinya tebusan, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi kalau nanti suatu saat itu kita bawa amal ibadah masing-masing. Ibu rajin ngaji, rajin sholat, itu buat ibu pahala. Orang tua ibu nggak bisa ngasih pahala ke ibu, nggak bisa. Anak ibu rajin, ya udah dia masuk surga silakan. Tapi ketika kemudian kita bicara syafaat, maka syafaat di sini ditafsirkan adalah maksudnya orang satu dengan orang yang lain kagak bisa nolong. Tapi kalau diizinkan sama Allah Muhammad Nabi kita, beliaulah sang penolong, yang satu-satunya Nabi yang bisa memberikan pertolongan adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Makanya kita kalau misalkan sekarang malas sholawatan, nanti pada hari kiamat kita nggak bisa dapat syafaat Rasul. Tapi kalau kita rajin sholawatan, rajin sholawat, ngikutin sunnah-sunnah Nabi, insya Allah pada hari kiamat kita dapat syafaat, yaitu pertolongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jelas. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Ini udah jam 9:30 ya. Ini anak yatimnya nggak datang ya hari ini ya? Nggak datang lagi? Atau gini aja kali ya, nanti pas buat, jadi nggak apa-apa disimpan dulu, nanti buat Isra baru dibagikan gitu ya? Setuju nggak kira-kira begitu? Kalau dia mau setuju aja. Setuju ya? Gitu ya? Nanti kalau misalkan ada rezeki lagi kita tambahin lagi, jangan cuma segitu, tambahin. Misalkan bisa bikin berapa puluh orang. Dah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah yang sedikit ini bisa manfaat. Tapi terus di grog-groin ya bahasanya, diumumin terus, woi jangan lupa, gitu ya. Ngaji hadir. Nggak apa-apa, memang kebaikan susah. Kalau kebaikan gampang atau orang masuk surga semua, nggak ada yang masuk neraka. Benar apa enggak? Ya kan begitu. Makanya kebaikan susah. Tapi kalau jalan perbuatan dosa, bayar juga dikerjain. Makanya jalan ke surga gratis. Giliran jalan ke neraka bayar, tetap aja dikerjain. Benar nggak? Nah, kan gratis. Sholat gratis nggak? Puasa gratis nggak? Ngaji gratis nggak? Gratis. Tapi kalau misalkan jablay, bayar apa kagak? Bayar. Woi, mabok bayar apa kagak? Bayar. Nyabu bayar apa kagak? Bayar. Tapi mereka kerjakan juga. Itulah jalan-jalan ke sorga seakan-akan susah padahal murah bahkan gratis. Sedangkan jalan-jalan ke neraka padahal itu bayar tapi tetap mereka kerjakan. Karena apa? Setan yang menukar kebaikan jadi keburukan, keburukan jadi kebaikan. Itulah setan. Ya. Nauzubillah. Itu saja mungkin ya. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup. Ada, ada. Silakan. Dulu zamannya masih kecil kan almarhum bapak kan punya hutan. Tapi adanya di Semarang. Cuma kalau saya untuk kesana lagi nggak mungkin karena nggak tahu tempatnya ya. Terus untuk maksudnya buat membayar hutangnya itu gimana cara? Sudah ketahuan itu yang punya piutangnya siapa? Nggak tahu. Kan dulu zaman kecil, zaman masih kecil jadi nggak tahu. Gitu. Punya utangnya berapa nggak tahu juga? Kira-kira? Sejuta. Sejuta. Nah berarti gini sekarang, kalau misalkan ada kan bapak ya ketemu sama bapak lagi kan berarti utang orang-orang lain kan utang itu kan ya. Nah tanya di sana utangnya sama siapa? Ahli warisnya yang di sana kan ada dia kakak mungkin atau adik ya. Itu dia nggak tahu. Nggak tahu. Nah kalau udah bicara kagak tahu maka begini sebenarnya. Kalau misalkan muamalah itu harus diselesaikan, maka selesaikan sebisa kita. Sebisa kita. Misalnya ini, kita punya utang, tapi nggak tahu nih utang ini ke siapa utangnya yang 1 juta ini. Orangnya tahu masih ada atau kagak? Bagaimana Ustaz? Sebisa kita sekarang. Atau begini kasarnya nih, Ustaz, ini saya berinfak, tetapi sebenarnya ini adalah untuk mengkafarah hutang orang tua saya yang telah meninggal dunia gitu, yang telah meninggal dunia dan dia punya hutang, pernah punya hutang sehingga saya 1 juta. Silahkan infakkan, insya Allah Allah akan selesaikan itu nantinya. Karena kita udah berusaha, kafarahnya begitu. Jadi kalau misalkan kita punya hutang kemudian kita nggak tahu nih kemana kita harus bayar, begitu saja, sebisa kita begitu. Insya Allah ya diinfakkan, insya Allah selesai hutang piutangnya. Kenapa? Karena kita udah berusaha secara hak adami nih, kita udah nyari ya. Karena hak kita ada 2, ada hak Allah, ada hak adami. Hak adami itu hak manusia nih. Kita, saya, ibu semuanya hak adami. Kalau misalkan saya punya salah, saya harus minta maaf sama ibu. Kalau ibu punya salah sama saya, ibu harus minta maaf sama saya. Sebelum saya minta maaf, ibu belum minta maaf sama saya, Allah nggak akan ampuni. Tetapi kalau saya udah minta maaf sama ibu, kemudian ibu nggak maafin saya, itu bukan urusan saya lagi. Kenapa? Karena saya udah berusaha dan tinggal Allah nanti yang memaafkan saya. Paham maksudnya? Jadi kalau ibu udah cari-cari kagak ada itu yang bisa dibayar utangnya, karena memang nggak ketahuan sama siapa yang utang tersebut,
maka ibu secara iktisab manusianya silakan berusaha, silakan berinfak kemana saja, silakan. Berarti dicari dulu. Cari dulu. Udah cari kan? Nggak ada. Belum. Karena nggak tahu alamatnya, nggak tahu. Ya cari dulu lah orang-orang yang bisa. Nggak dulu saya dong adik. Nah, adik. Iya, maksudnya adik atau apa namanya? Saudara dari bapak, saudara dari ibu, mungkin ya ada yang tahu? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, udah dicari. Oh, bukan kampung pribadi. Oh gitu. Nah udah, berarti Bismillah aja begitu adanya. Mudah-mudahan itu akan menyelesaikan hak adami yang tidak bisa kita tunaikan. Ya, itu jawabannya. Kenapa? Karena kalau kita manusia itu ittaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa sama Allah, kita melakukan perintah Allah sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampunya begitu, udah mampu kerjakan. Maksudnya begini, nih. Kalau misalkan kita ngelihat ibadah itu berat, maka yang mampu kita kerjakan saja. Kalau kita bayar hutang kagak bisa, maka yang kita mampukan apa? Lakukan kebaikan yang setimpal dengan itu. Ya, berarti uangnya diinfakkan. Infakannya, tapi ingat bukan faktor yang mohon maaf persen to persen, tapi kalau bisa faktornya yang amal jariah, biar itu mengalir buat pahalanya ke bapak ente. Buat masjid, buat pondok pesantren, buat musola, buat apa aja. Tapi yang bentuknya amal jariah, bukan yang misalkan kepada satu orang aslinya, enggak. Ini buat yang amal jariah, biar nanti pahalanya bisa ngalir. Tapi diniatkan itu untuk apa? Bayar itu dan bisa jadi amal jariah. Begitu ya. Terus ya mungkin ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada nanya lagi? Apa? Kan kalau lagi sholat ya, itu pikiran terkadang kalau kita lagi sujud tuh ditaikin dia gitu tuh. Terus kan jadi pikiran kemana-mana tuh. Tapi kita beristighfar, apa harus diulang lagi apa ya udah. Jangan istighfar. Jangan. Dalam hati istighfarnya. Enggak apa-apa, hati ya, mati. maksudnya kan kadang kita kepikiran nih, Astagfirullahaladzim, misalnya gitu, udah di dalam hati gitu. Jadi kan ingat lagi. Iya, jadi gini. Rasul Nabi kita itu sangat sayang sama cucunya. Suatu saat Rasul itu sedang sholat, tapi kemudian cucunya si Hasan sama Husain itu naik di pundaknya Rasul. Waktu itu sholatnya sholat fardu. Ada yang bilang sholat sunnah. Waktu sholat fardu. Ketika Rasulullah SAW itu sedang sholat, pundaknya dinaiki oleh cucunya. Lalu kemudian Rasul melamakan sholatnya. Lama. Karena di pundaknya Rasul ada cucunya. Dan ibu bayangin, coba ketika pundak ibu dinaiki, kemudian ibu posisinya tegak berubah, itu anak jatuh apa enggak? Jatuh. Maka Rasulullah SAW tidak bangun dengan segera. Lama beliau melaksanakan ruku, lama beliau melaksanakan sujudnya, sampai-sampai sahabat selepas sholat nanya, ya Rasul, apakah tadi di dalam sholat sedang turun ayat Allah kepada engkau ya Rasul? Karena engkau lama rukunya, karena engkau lama sujudnya ya Rasulullah. Kata Rasul apa katanya? Enggak turun ayat kok dari Allah, enggak turun. Enggak turun tuh wahyu Allah, enggak turun. Lah emang lantaran apa ya Rasul? Lantaran cucu saya naikin pundak saya. Masya Allah. Artinya apa? Boleh enggak kita melamakan sholat untuk kemudian menghindari celaka untuk anak-anak kita? Boleh apa enggak? Boleh. Nah boleh. Jadi kalau pertanyaannya kemudian ada istighfar dalam hati, maka selama ucapan itu tidak keluar dari mulut, boleh. Silakan, nggak batal. Tapi kalau misalkan ucapan itu keluar dari mulut, selagi itu zikir, maka boleh. Selagi itu zikir. Udah selesai sholat maksudnya. Dalam sholat. Selagi itu zikir, maka boleh. Makanya kalau laki-laki itu kalau misalkan ada yang salah, dia zikir Subhanallah, Subhanallah, kan gitu ya. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan nggak boleh. Kenapa? Sautuhal mar'ah, suaranya perempuan di dalam sholat adalah aurat, nggak boleh. Makanya perempuan nggak boleh jadi imam. Kalau ada makmumnya laki-laki. Tapi kalau misalkan perempuan semua jamaahnya, kemudian imamnya perempuan, boleh.
nggak apa-apa, karena itu berarti adalah majelisnya, jamaahnya, jamaah ummahat perempuan semua. Tapi kalau masih ada laki-laki, perempuan nggak boleh jadi imam. Ustaz, ada laki-laki cuma bodoh, tolol, bego, bloon, gitu gimana? Ya kalau gitu urusannya orang benar deh itu. Orang benar itu. Kalau yang salawatan pakai bikinan. Kan saya bilang di dalam sholat. Kalau lupa maaf bagaimana? Nah, kalau rupa rokat, nah ini kadang-kadang kita nih. Nah, jadi ada tuh di dalam ini. Tiba-tiba yang apa gitu, Ya. jadi lupa udah gitu. Saya menjelaskan ini dijelaskan oleh ulama Syafi'i di dalam kitabnya, kitab Mabadi al-Awwaliyah ya. Di sana itu kitab usul fikih. Di sana dikatakan kalau ibu melaksanakan sholat tetapi bingung, syak, bahasa dalam kitab itu ada syak, ada keraguan-raguan. Apakah udah maghrib, udah 3 rakaat, apakah belum baru 2 rakaat. Tapi kalau maghrib sih jarang kayaknya, isya biasanya. Yang 4 rakaat ini yang bingung. 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3. Ini kalau gua bilang 3 takutnya udah 4, berarti kalau tambah lagi jadi 5 kan begitu ya. Ini kalau misalkan udah 4 ternyata baru 3, berarti masih kurang rakaatnya. Bagaimana dong ini solusinya? Kata kitab itu dikatakan bahwa kita harus kembali kepada sebelumnya. Kalau kita yakin antara 3 sama 4, maka kita harus yakin sholatnya baru 3. Iya, tetap. Kalau sujud sahwi mah tetap. Kalau misalkan lupa sujud sahwi gimana coba? Nggak apa-apa, lupa gimana? Nggak apa-apa lagi kalau misalnya lagi sholat mati, nggak apa-apa lagi tuh, bagus banget itu. Allahu Akbar, lah kagak bangun nih orang. Neng, lah udah kaku. Nah, itu berarti syahid tuh. Orang-orang yang meninggal syahid itu menjadi cita-cita bagi orang-orang yang masih hidup. Tapi mohon maaf Ustaz, itu dia mati di dalam sholat, tapi saya tahu kelakuannya. Main tingtong mulu itu di pojokan saya lah. Gimana coba itu? Ada gak yang begitu tuh? Ada. Ustaz, itu dia meninggal dalam sholat, tapi dia selalu ngegosip mulu sama tetangganya. Masa dia mati syahid? Gini, mohon maaf, orang itu nih dikasih keistimewaan sama Allah. Kadang orang melakukan maksiat itu mah kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi Allah kasih keistimewaan di akhir hidupnya, husnul khotimah. Ada yang begitu? Udah, gak usah dijelasin. Iya, gitu. Ada juga orang yang ibadah terus-terusan, tapi ketika meninggalnya tempatnya jelek banget. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya tuh kalau misalnya kita doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, saya minta kepada Engkau saya nanti matinya husnul khotimah. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau jangan sampai saya matinya su'ul khotimah. Tuh. Jadi itulah keistimewaannya. Jadi kalau misalkan kita ini sekarang masih baik dan kita berdoa akhirnya juga nanti akan baik. Jangan kita jangan kita merasa pede banget. Wah, gue mau ngaji terus, ntar gue mau matinya baik. Belum tentu. Tapi minimal harapan kita minimal. Nah, kalau misalkan kita lagi ngaji mati kan kita enak gitu ya. Misalkan nih, ente mati lagi ngaji kan nyohor banget itu ya. Nah, ente mati kok lagi ngaji, masya Allah, surga untuk banyak yang ngedoain. Ente pengen begitu? Pengen begitu? Nah itu saja mungkin ya. Ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada lagi ya? Cukup ya? Nah, jadi insya Allah minggu depan dan nanti mungkin kira-kira ketua mungkin mi'rajnya kira-kira tanggal berapa tuh? Kalau sebelum puasa? Nanti diomongin aja kali ya. Terserah. Itu mah kira-kira tanggal berapanya? Tapi hari Jumat juga ya, Pak? Iya, hari Jumat boleh, mau hari apa juga boleh. Tapi kalau Jumat memang mepet banget sih waktunya. Kan bapak-bapak nanti kita undang juga. Oh, malam itu ya Pak Ustaz?
Enggak, pagi boleh tapi jangan Jumat biar waktunya agak panjang. Kalau enggak sebelum Jumat. Jangan Kemis, mendingan hari libur mendingan. Ya, jadi ya kayak biasa kayak maulid gitu, baca rawi, kemudian ceramah. Ya sama aja biasa gitu, cuma nanti mungkin kita rawinya dikosidahin gitu aja paling. Acaranya eventnya begitu dah. Dan itu saya minta yang megang acara bukan bapak-bapak tapi ibu-ibu. Kalau dia segini tinggal dikoordinasiin sama yang lain. Gitu dikoordinasiin. Buat Isra Mi'raj ya. Umi nggak tahu kemarin kakaknya kompak. Ya udah, insya Allah nanti selepas ini Allah kasih hidayah buat kita semuanya. Amin. Nah, kita mah nggak bisa seuzon, nggak boleh kita husnuzon terus ya. Gitu. Dah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa Quran ya. Allahumma Arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya udah. Live. Kalau nggak segitu mah saya ngasih nih 30 juta seminggu ini saya adain, tapi jangan yang segitu. Ya udah, cuma pintar lah saat ini. Terima kasih atas kehadirannya di live kita ya. Alhamdulillah, saya bacakan dari atas siapa yang berkomentar ya. Hadirannya yang pertama, Masya Allah, Bang Ambai, Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya Bang Ambai. Takbir kata dia, Allahu Akbar. Kemudian ada Kurogos, ya terima kasih Kurogos. Dan lagi ada Imih Kartini 2, ada Rasia, ada Aujabung, kemudian ada Sumarlik, kemudian ada Hilya, dan ada babanya Meme. Siapa nih babanya Meme? Sehat selalu guruku, alhamdulillah sehat, amin, terima kasih doanya. Dan kemudian siapa lagi nih? Oh ya,
Ada Pak Anton Sujarwo 4271. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Berkah-berkah selalu, teruslah perbanyak kebaikan dimanapun berada, baik dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Terima kasih. Jazakallah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.